Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semua sobat manajemen dan teknik. Selamat datang di acara Studio Podcast yang dipersembahkan oleh Studio Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Diponegoro. Jadi dalam episode kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang mungkin terdengarnya lucu, tapi ini sebetulnya serius ya, meskipun saya juga sambil tertawa gitu ya. Jadi seringkali mungkin dari nama laboratorium ini sendiri itu sering ada pertanyaan. Tapi baik, sebelum saya berbicara lebih panjang, saya izin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Susatyo Nugroho Widyo Pramono selaku host kegiatan dalam episode 1 ini. Ya, kebetulan saya selaku kepala laboratorium, tapi dalam hal ini kepala studio manajemen dan kewirausahaan. Jadi sering muncul pertanyaan, ya mengapa di Fakultas Teknik, di program studi, di Departemen Teknik Industri, namanya juga teknik kan begitu. Tetapi di dalamnya ada sebuah lab namanya Studio Manajemen dan Kewirausahaan. Ya, jadi kalau mau pertanyaan dengan gaya santai, mungkin akan bertanya, manajemen kok teknik? Ya, sementara teknik tapi kok ada manajemennya. Nah, untuk mendudukkan hal tersebut pada penjelasan secara ilmiah ya mungkin atau secara referensi atau mungkin juga sejarah ya, bagaimana sih munculnya teknik industri kemudian manajemen ya, karena kita juga kenal sebetulnya dulu teknik industri pernah ada suatu masa itu bernama teknik dan manajemen industri. Ya, bahkan sekarang pun banyak yang program S2-nya juga masih bernama Teknik dan Manajemen Industri. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini kita coba akan bahas ya apa sih sebetulnya aspek manajemen di dalam teknik industri tersebut, dan telah hadir di sebelah saya. Beliau adalah Bapak Muhammad Mujiaul Haq PhD ya. Alumni juga dari Departemen Teknik Industri, jadi paling tidak selama berbelas-belas tahun bisa menceritakan baik secara referensi, teori maupun praktek yang ada di teknik industri ini sebetulnya seperti apa sih aplikasi manajemen di dalam teknik industri itu. Selamat datang Pak Muji. Ya, selamat datang Pak Satyo. Beliau ini dosen muda, ya, jadi usianya nggak jauh beda dengan saya. Jadi meskipun demikian, mungkin pengalamannya dalam hal manajemen, dalam hal teknik industrian itu sudah cukup sangat luas. Ya, tidak hanya di level Undip, tapi juga di level nasional bahkan di internasional. Ya. Baik, untuk lebih lanjut kami persilahkan, mungkin bisa dimulai dari memperkenalkan diri dulu, ya, mungkin dengan referensi yang ada. Bisa bercerita lah gitu, santai saja. Jadi studio podcast ini adalah ngobrol santai tapi nambah ilmu ya. Jadi monggo kami persilahkan Pak Muji ya. Terima kasih Pak Susatyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Ini pemirsa atau penonton Pak ya, podcast studio podcast. Ya, terima kasih ini saya sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini. Perkenalkan, tadi mungkin sudah sedikit disinggung oleh Pak Susatyo. Nama saya Muhammad Mujiaul Haq, ya, biasa dipanggil Muji untuk lebih singkat. Saya produk asli dari Undip Universitas Diponegoro, departemen atau dulu masih sebagai jurusan Teknik Industri. Ya, dulu saya alumni angkatan 2007, lulus alhamdulillah 4 tahun 2011. Setelah lulus di tahun 2011, nah ini saya melanjutkan S2 di Engineering Management namanya. Ya, jadi banget nanti Pak Muji. Ya. Engineering Management gitu ya. Ya, jadi nanti mungkin sedikit ya bisa bercerita dulu S2-nya seperti apa gitu. Engineering Management itu seperti apa, karena nanti mungkin menyambung ke materi juga ada area di teknik industri itu adalah Engineering Management. Dulu saya di Engineering Management di Jönköping University di Swedia, kemudian terakhir
saya di S3 di University of Brescia di kota Brescia di Italia, mengambil program Analytics for Economics and Management gitu. Jadi lebih ke arah modeling atau mathematical modeling matematika dalam manajemen dan juga ekonomi. Kemudian juga kalau berbicara mengenai research area, karena ini kita nanti akan membicarakan mengenai body of knowledge dari IC atau Industrial System Engineering, saya ada di nomor 2, 5, 9, dan 11. Nah nanti itu apa nomor-nomor tersebut mungkin ya setelah ini berjalan bisa kita diskusikan ya. Jadi saya ada di nomor 2 itu Operation Research and Analysis, kemudian nomor 5 di Quality and Reliability Engineering, 9 itu di Engineering Management. Sebenarnya primary research saya itu ada di nomor 9 tadi, dan terakhir di nomor 11 di Information Engineering ya. Seperti itu mungkin Pak, singkat ya. Ya. Baik, selamat datang di podcast yang pertama ini. Jadi memang sangat sesuai ya. Jadi karena sesuai dengan latar belakang ya, keilmuan, kemudian pengalamannya, dan ternyata kuliahnya juga di engineering management, dua kata yang saat ini coba kita ingin jelaskan karena banyak, bahkan begini Pak Muji, seringkali alhamdulillah sih Departemen Teknik Industri itu peminatnya banyak ya, bahkan termasuk mungkin 5 besar lah gitu di perguruan tinggi kita peminatnya. Nah seringkali disalahpahami bahwa karena teknik industri itu ada manajemennya dan kemudian itu dianggap lebih gampang daripada yang lain gitu ya. Nah nanti cobalah disampaikan dulu sebenarnya letak manajemennya itu ada di mana ya, kemudian benar nggak sih perlu kita studio manajemen, karena beberapa studi banding dari teman-teman di perguruan tinggi lain mungkin tidak juga membuat sebuah entitas tersendiri gitu, bukan sebuah studio atau laboratorium tersendiri, tapi digabungkan dengan yang lain gitu ya. Bisa dimulai saja, kita ingin coba bareng-bareng dengarkan sebetulnya, karena gini Pak Muji, kebetulan saya juga mengajar juga dulu sekali itu di pengantar, dulu namanya pengantar manajemen ya, atau manajemen perusahaan, sempat ganti namanya jadi pengantar manajemen dan bisnis. Ya, disingkat jadi pengamen bis. Ya, pernah juga itu namanya pengantar ilmu organisasi. Ternyata ketika kita baca buku pengantar teknik industri, pengantar ilmu organisasi, pengantar ilmu manajemen, itu ternyata sejarahnya bisa mengerusut pada satu starting point yang sama. Itu adalah revolusi industri. Iya betul. Iya. Jadi yang disebut sebagai teori manajemen modern, teori organisasi modern, dan PTI itu mulainya dari Frederick Winslow Taylor ya, kemudian dari teori manajemen yang memasukkan aspek psikologi ya, psikologi manajemen dan sebagainya. Nah ini ya monggo lah, bisa disampaikan seperti apa sejarahnya sampai kemudian berkembang saat ini menjadi Industrial and System Engineering ya, yang saat ini ada aspek manajemen di dalamnya ya. Kami persilakan. Ya terima kasih Pak Susatyo. Ya memang benar ya, kalau misalkan kita berbicara mengenai sejarah itu kita trace back kembali revolusi industri ya di abad ke-19 ya. Di situ banyak pabrik melakukan produksi massal ya dengan barang-barang yang standar lah seperti itu. Artinya produk-produknya tidak customize, terstandar, sesuai, ada ukurannya sendiri sehingga bisa diproduksi secara massal, tidak bergantung dari request ya dari masing-masing customer sendiri gitu. Artinya itu bisa dibikin secara massal. Nah dari situ muncul suatu ide gitu. Ada seseorang tadi sempat disebut Pak Susatyo, Taylor ya, Frederick Winslow Taylor, itu mencoba untuk melakukan efisiensi. Ya, bagaimana proses-proses yang ada pada industri pembuatan part-part tadi itu menjadi lebih efisien. Dan kebetulan saat itu si Taylor kan merupakan sarjana teknik mesin gitu, dan lebih menitik beratkan pada aspek-aspek permesinan. Oke, kemudian
menariknya Pak Susatyo bahwa paper pertama dari Tyler itu judulnya shop management gitu. Jadi sudah muncul kata manajemen di situ. Jadi atau manajemen pabrik tapi lebih ke arah yang kecil ya, bukan yang besar gitu. Karena saat itu mungkin level skalanya belum besar. Nah, di situ muncul beberapa istilah itu jargon-jargon gitu ya, ada kata efisien, ada kata produktif dan seterusnya yang sekarang itu menjadi kata kunci di teknik industri. Ada efisien, ada produktif, bahkan muncul efektivitas dan seterusnya. Dan dari situ akhirnya karena mungkin mendiang Tyler ini menekuni aspek efisiensi tersebut, dan di situ karena mesin dan proses produksi tidak terlepas dari manusia, pasti bagaimana supaya proses produksi itu yang berhubungan dengan manusia itu menjadi lebih efisien. Nah, di situ muncul ide-ide, mungkin ada yang namanya motion time study gitu, bagaimana manusia harus efisiensi gerakan, kemudian setelah itu diukur, melakukan pengukuran. Kalau misalkan saya seperti ini, nanti hasilnya bagaimana. Kalau saya melakukan gerakan yang mungkin tidak bernilai tambah gitu ya, itu nanti tidak efisien dan seterusnya. Dia muncullah ada buku yang sangat terkenal tuh Principle of Scientific Management. Itu muncul lagi kata manajemen di situ, sehingga memang tidak bisa dipungkiri bahwa teknik industri itu dalam tanda petik gitu ya, lahirnya mungkin tadi dikatakan berbarengan gitu ya dengan teori manajemen modern. Meskipun memang ada yang mengatakan lahirnya dari teknik mesin itu ya gara-garanya si dalam tanda petik bapaknya teknik industri atau Tyler itu dulu lulusan dari teknik mesin, sehingga memang awal-awal scientific management itu lebih berat di teknik mesin gitu, berhubungan dengan mesin, bagaimana manusia ke situ gitu. Dan intinya adalah saat itu manusia hubungannya dengan mesin. Nah gitu. Bahkan dari situ ada yang ini menarik gitu. Ada yang mengatakan kalau bukan Tyler orang pertama yang menerapkan teknik industri sebenarnya, tetapi adalah Da Vinci. Karena dulu banget gitu sudah menerapkan prinsip engineering itu di manusia gitu, meneliti manusia dengan prinsip-prinsip sains gitu. Justru dialah, ada yang mengatakan seperti itu ya, ini literatur orang pertama gitu yang bisa disebut sebagai seorang teknik industri seperti itu. Ya, jadi itu tadi Pak Muji mencoba menanggapi masalah teori manajemen modern, teori organisasi modern, ya revolusi industri dan sebagainya. Jadi memang sebetulnya manajemen itu berbarengan ya dengan munculnya yang sering disebut sebagai industrial engineering atau teknik industri. Justru itu bisa dikatakan pembeda gitu dengan disiplin ilmu engineering yang lain gitu. Ya, baik. Sama ya, Frederick Mitchell Tyler berarti sama dengan saya ya. Dari teknik mesin. Ya baik, nah untuk selanjutnya mungkin Pak Muji bisa menjelaskan seperti apa sih sebetulnya secara umum dulu konstruksi keilmuan dari taksonomi kompleksi gitu ya, dari keilmuan struktur gitu, keilmuan teknik industri, dan di mana sebetulnya letak manajemen itu gitu. Bisa dibantu. Sebelum ke situ sedikit saya tadi tertarik menanggapi mengenai ada unsur psikologi yang masuk gitu. Justru ini menarik karena memang teknik industri itu kan lahir di Amerika. Ketika Winslow Taylor tadi menulis buku dan itu booming ya saat itu, Principle of Scientific Management, dan beberapa prinsipnya sudah diterapkan di pabrik-pabrik di Amerika. Saya lupa ada suatu masa gitu, kemungkinan tahun 30-an atau 20-an gitu, banyak serikat pekerja melakukan demo gitu karena dianggap manusia itu terlalu robotik gitu. Dianggap mesin gitu. Jadi ini harus seperti ini. Nanti kalau enggak efisien. Udah ada targetnya, waktunya ditentukan, outputnya ditentukan. Sehingga tadi suatu masa itu saya lupa di daerah mana itu, bahwa scientific management itu hanya di-ban gitu, tidak boleh diberlakukan gitu di suatu daerah gitu. Dan
Dan kemudian dari situ akhirnya scientific management itu menjadi obsolete ya, atau menjadi usang. Maka dikatakan kalau itu sudah kuno, dan sehingga beberapa tadi betul memasukkan unsur manusia biar tidak mekanis, biar tidak menjadi robot seperti itu. Dan perkembangan apa namanya teknik industri, perkembangan ilmu gitu, dan karena memang disiplin teknik industri ini sangat luas sekali gitu. Dan menarik, ada satu definisi teknik industri yang mungkin nanti bisa dilihat dari Maynard's Industrial Engineering Handbook itu sudah saya tuliskan di situ bahwa teknik industri itu kalau bahasa aslinya ya concern with design, improvement and installation of integrated system gitu. Jadi berkaitan dengan desain perancangan, kemudian improvement atau peningkatan, kemudian juga instalasi atau pemasangan sistem terpadu dari people ya, manusia, material, kemudian informasi, peralatan dan juga energi. Dan menariknya adalah ketika nanti mungkin kita bisa diskusi, ketika dari teknik industri berubah menjadi IC atau Industrial and System Engineering, itu pengertian ini masih tetap dipakai gitu. Jadi si pengusul nama IC itu tidak mengusulkan definisi baru gitu, tetapi masih sama persis dengan yang diusulkan oleh di bukunya Maynard's Industrial Engineering Handbook seperti itu gitu. Artinya bahwa pengertian teknik industri ini long last gitu ya, bisa sampai sekarang masih dipakai meskipun namanya secara konvensi itu sudah berubah gitu. Ya. Nah, meskipun definisinya tidak berubah, apa kira-kira alasannya industrial engineering berkembang menjadi industrial and system engineering gitu? Ya, jadi memang gini, engineering itu kan banyak sekali Pak ya, dan beberapa macam cabang atau subdisiplin lah seperti itu gitu. Dan memang bisa jadi beberapa ahli itu mempunyai definisi tersendiri atau bahkan membuat subdisiplin tersendiri seperti itu. Dan ini beberapa look alike atau yang mirip gitu dengan teknik industri ini beberapa saya cuplikan. Ada sistem engineering atau mungkin rekayasa sistem ya bahasa Indonesianya. Saya agak kagok ini karena engineering itu kadang diterjemahkan rekayasa, kadang teknik. Iya, gitu. Ya, sistem engineering itu berhubungan dengan ada desain ya, kemudian integrasi dan manajemen dari sistem. Nah, kemudian sistem engineering ini sebagai dikatakan multidisiplin gitu ya, multidisiplin approach atau pendekatan multidisiplin dari engineering yang berhubungan dengan desain, kemudian integrasi, manajemen dari suatu sistem. Nah, teknik industri memang dia tidak hanya berurusan dengan mungkin pabrik ya atau mungkin manufaktur lah kalau zaman awal berdirinya di revolusi industri itu, sehingga dulu bahkan lebih sering dikenal sebagai manufacturing engineering atau bahkan production lah gitu, atau karena hanya berhubungan dengan produksi yang sifatnya fisik seperti itu. Nah, semakin ke sini gitu tidak hanya tadi ya manufaktur atau mungkin produksi fisik ya, tetapi produksi yang lebih istilahnya itu lebih luas lah gitu, tidak hanya fisik tapi juga intangible gitu. Makanya muncul service di situ sekitar tahun 70-an gitu. Nah, dan ada juga operations engineering. Nah, gitu. Jadi semakin banyak sebenarnya subdisiplin service engineering, kemudian operations engineering, manufacturing engineering, system engineering, semakin banyak itu. Dan kemudian untuk istilahnya itu mewadahi istilah-istilah itu semua gitu, di mana kita itu atau teknik industri ya, kita semua sebagai seorang teknik industri itu sepakat bahwa kajian dari teknik industri itu sistem gitu. Sepakat bahwa jadi tidak melulu manufaktur saja atau mungkin jasa ya, tetapi sistem yang ada input, proses dan output. Sehingga sekitar tahun 2016 ini baru gitu diusulkanlah Industrial and System Engineering gitu. Ya, oke, itu tadi ya asbabun nuzul gitu ya. Penyebab berkembang itu, jadi pendekatannya kemudian ya bukan pendekatan ya, tapi kemudian dianggap sebagai sebuah keilmuan yang mengelola sebuah sistem kan begitu. Nah, kembali ke topik kita tadi gitu, baik industrial engineering
apa ya, when 1.0 sampai yang sekarang jadi apa ISE ya. gitu ya. Itu berapa titik nol gitu ya, versi berapa begitu. Di mana letak manajemen itu Pak Muji gitu. Jadi kalau kita bicara, jadi kalau apa namanya, teknik industri itu punya wadah ya, soalnya industrial engineering itu punya wadah karena lahirnya di Amerika, ya itu didirikanlah American Institute of Industrial Engineers atau AIIE tahun 48. Kemudian setelah itu tahun 81 ya, supaya global Amerikanya di drop jadi menjadi IIE atau IIE lah, Institute of Industrial Engineers. Dan 2016 itu berganti, tadi sempat saya katakan menjadi Institute of Industrial and System Engineering. Sebelum itu ketika tahun 2010 ya kalau tidak salah, apa namanya, strategic plan lah. Jadi mereka membuat ada suatu pertemuan summit gitu, ada suatu strategic plan ya atau rencana strategis gitu, membuat ini ya, pemetaan area-area yang ada di teknik. Saat itu masih namanya masih teknik industri, jadi masih IIE. Di situ tercetuslah BOK ya namanya, atau Body of Knowledge. Body of Knowledge dari Industrial Engineering ya, masih Industrial Engineering. Dan edisi pertama itu tahun 2017. Nah menariknya adalah bahwa ketika apa ya, proses membuat Body of Knowledge itu dari IE berubah menjadi IC. Nah gitu, sehingga ketika diluncurkan tahun 2017 itu sudah menjadi Body of Knowledge of Industrial and System Engineering gitu. Meskipun di awal namanya IE gitu, tapi tadi definisinya tidak berubah. Ada 11 area plus 1 related topics ya, masih belum menjadi apa ya, area. Di situ engineering management itu ada di area nomor 9 kalau kita lihat secara apa ya, nomornya, urutannya seperti itu. Sebenarnya urutannya tidak berarti apa-apa gitu ya. Tapi engineering management ada di nomor 9. Kemudian di second version tahun 2019 itu diusulkan satu area baru, yaitu Design and Manufacturing Engineering gitu. Dan di yang terbaru atau 2021 ya, terakhir setahu saya 2021 itu 2 related topics yang ada di versi awal itu menjadi area tersendiri gitu, sehingga total sampai sekarang ada 14 area di Body of Knowledge seperti itu. Dan kalau kita berbicara letaknya di mana gitu, mungkin paling tepatnya ada di nomor 9 Pak, di Engineering Management. Kalau kita ngomong apa namanya, kita kajian ini ya, studio manajemen kewirausahaan itu juga nomor 3 itu juga bisa masuk ke dalam kajian lab studio karena berhubungan dengan engineering ekonomi ya, atau teknik ekonomi teknik lah gitu. Ya baik, jadi tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana sih jadi manajemen itu lahir berbarengan dengan teknik industri ya Pak Muji ya. Jadi scientific management kan begitu. Bahwa kemudian akhirnya ya pengertian manajemen itu. Nah tapi gini Pak Muji, jadi saya mengapa juga ada manajemen yang dipelajari di, bahkan ada istilah lagi administrasi bisnis gitu. Jadi ada manajemen di dalam teknik industri, ada manajemen di beberapa fakultas ekonomika dan bisnis, jadi itu masuk ke fakultas bisnis, dan bahkan di administrasi bisnis itu sendiri gitu. Sebetulnya itu sebuah kearifan lokal ya, apa maksud saya, di luar negeri juga ada seperti itu gitu, atau mungkin ya nggak masalah karena mungkin pendekatannya atau mungkin tujuan punya outcome yang berbeda, atau seperti apa gitu. Menurut Pak Muji aja seperti apalah gitu kira-kira. Ya, oke, ini mungkin pendapat pribadi Pak ya. Jadi kalau apa namanya, kita lihat definisi manajemen secara purba atau kuno itu ya, the art of getting down to people, di situ gitu lebih menekankan atau lebih menitik beratkan terhadap aspek apa namanya, manusia dan hubungannya dengan manusia gitu. Kalau tadi teknik industri itu ada hubungannya dengan tidak hanya manusia sebenarnya, tapi juga dengan mesin karena awalnya dia lahir ya dari situ gitu. Sehingga memang apa namanya, awalnya kan manusia dengan manusia, tapi sekarang juga menarik tadi ada operations management ya. Itu juga
dalam tanda petik ada mengatakan itu TI-nya manajemen gitu. Jadi kalau manajemen belajar operation manajemen itu isinya teknik industri sebenarnya gitu. Tadi yang menurut saya yang membedakan gitu dengan kalau di luar negeri saya sering katakan itu engineering hardcore ya gitu, yang mungkin lebih ke arah mesin gitu kan, produksi dan seterusnya gitu. Justru apa namanya ini dengan adanya unsur manajemen atau mungkin tadi masuk unsur psikologi itu, ada yang mengatakan kok teknik industri itu softnya hardcore engineering gitu. Jadi karena tadi memasukkan unsur manusia dan seterusnya, yang membedakan dengan manajemen yang disiplin ilmu yang lain itu bahwa kita ada interaksi dengan mesin, nggak cuma manusia tetapi tetap ada sistemnya gitu. Jadi kita masih ada di dalam lingkup sistem seperti itu. Nah, sekarang terakhir nih Pak Muji. Tapi ini mungkin bisa panjang lebar. Ya. Pertanyaan terakhir. Karena di prodi atau fakultas lain itu juga mempelajari manajemen. Sekarang menurut Pak Muji, topik-topik riset ya yang sesuai dengan industrial system engineering, topik-topik riset di bidang manajemen itu kira-kira areanya apa Pak Muji? Oh iya, jadi ini menarik. Ketika saya S2 di Swedia saat itu jurusan saya engineering management. Nah, di situ itu justru yang kuliah S2 di engineering management itu S1-nya harus teknik. Gitu. Karena mungkin berbeda gitu. Karena teknik industri itu lahirnya di Amerika gitu, di Eropa itu jarang ditemui gitu. Jarang sekali ada jurusan teknik industri. Gitu. Ya adanya engineering management dan ini malah ada di S2 gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa harusnya TI itu S2 gitu. Ada beberapa orang yang saya temui gitu mengatakan seperti itu gitu. Nah, basicnya itu engineering dulu gitu. Jadi punya basic engineering karena memang sejak awal gitu lahirnya dari teknik. Berarti saya benar ya, saya belajar teknik dulu, dulu. Saya baru belajar manajemen kan? Iya betul, STMM Pak ya, betul. Ya, jadi tadi S1-nya itu harus teknik dulu. Oke, kemudian setelah itu baru S2 yang materi yang dipelajari itu tidak ada teknik-tekniknya gitu. Jadi semua berbau ekonomi dan manajemen. Jadi tentang ada corporate finance gitu, kemudian juga ada supply chain juga dipelajari di situ gitu. Dan beberapa area-area seperti ada entrepreneur juga saya pelajari juga di situ, dan beberapa kuliah berhubungan dengan manajemen yang intinya adalah membekali seorang engineer atau insinyur gitu, yang dia tidak hanya fokus pada aspek hardnya saja tetapi juga aspek manajemen atau softnya seperti itu. Nah, kembali ke topik riset, kira-kira mungkin area apa yang mungkin bisa, karena gini, kalau di tempat kita kan ada proyek teknik industri ya, PTI ya, itu ada 2 modul yang memang dikelola oleh Studio Manajemen dan Kewirausahaan, di mana itu topiknya atau area modul keilmuan modulnya itu satu di perancangan organisasi ya, kemudian itu modul 1, dan itu bisa pindah-pindah sih Pak Muji, modulnya tergantung dinamika yang ada ya, dinamika keilmuan maksud saya. Dan modul 9 itu di analisis finansial gitu. Nah, tetapi dalam konteks riset tentunya kan kita nggak bisa kaku seperti itu gitu. Nah, apa sih kira-kira yang riset di bidang manajemen ya dan entrepreneurship juga bisa sih kewirausahaan yang kira-kira relevan begitu ya dengan teknik industri ya, ya satu itu bisa berguna nanti ketika mahasiswa itu melakukan riset itu digunakan ketika dia sudah lulus bekerja, keilmuannya ya, dan yang kedua juga bisa berguna untuk pengembangan ilmu itu sendiri. Nah, kira-kira bidang apa saja itu Pak Muji, bidang riset apa saja yang kekinian gitu, lagi kekinian gitu ya, itu bisa dikembangkan yang terkait dengan manajemen di dalam keilmuan industrial and system engineering ya. Silakan. Jadi kalau kita coba bedah ya, fokus pada area nomor 9 ya, atau engineering management, di situ ada banyak sebenarnya sampai 9. Jadi 9 sampai 9 ya, 9.1 sampai 9.9. Di situ kita bisa coba lihat masing-masing area gitu, karena istilahnya gini, tiap-tiap area itu atau sub area malah itu pasti ada trennya masing-masing seperti itu, pasti ada fokusnya sendiri gitu. Dan kalau saya pribadi, saya ada di yang nomor 9 ya, 9.9, yaitu mengenai performance management di situ. Nah, beberapa sub area ini itu
setahu saya ketika saya kuliah dulu itu ada ini ya mata kuliahnya ya, ada mata kuliahnya masing-masing ya. Misalkan 91.1 itu ada customer focus ya. Ya itu dulu ya Pak Sato yang ngajar itu ya. Dulu namanya masih Fokus dan Fokus dan kepuasan kepuasan pelanggan ya. Iya, iya. Itu dulu ada gitu. Sekarang kayaknya sudah tidak ada ya. Cuma diganti service quality measurement, Iya, diganti iya. menjadi pengukuran kualitas jasa gitu. Tapi itu menjadi satu sub area sendiri gitu. Bagaimana kita fokus terhadap pelanggan seperti itu. Kemudian ada leadership, teamwork, organization. Ya di situ dulu ada kuliah leadership ya kalau tidak salah ya, kuliah leadership. Organizational behavior itu bagian dari itu. Ya, Iya. ya gitu. Dan itu macam-macam di situ. Jadi itu sub areanya gitu. Ada leadership itu sendiri, ada teamwork, ada komunikasi dan seterusnya. Tetapi yang menjadi berbeda dibandingkan dengan apa ya istilahnya itu mungkin disiplin area ilmu yang lain itu adalah bahwa sekali lagi bahwa kita itu kan ada tekniknya gitu. Dan kalau kita lihat definisi teknik itu ada, kita punya unsur mathematics. Nah gitu. Jadi salah satu yang membedakan adalah bahwa kita sebisa mungkin gitu kuantitatif. Nah gitu. Dan apa namanya beberapa sub area yang lain seperti itu, misalkan kalau saya boleh apa ya mencontohkan sedikit gitu di bidang saya di 9 gitu ya, di 9 di performance management. Nah di situ kalau kita bicara mengenai apa itu produktivitas gitu, kemudian apa itu efisiensi dan apa itu efektivitas di situ, mungkin itu juga dipelajari juga gitu di manajemen ya. Jadi efisiensi juga dipelajari, tetapi tidak ke arah yang berhubungan dengan sistem ya, atau tidak yang berhubungan dengan apa namanya permesinan misalkan di situ, tetapi lebih ke arah economic side lah, jadi atau sudut pandang ekonomi gitu. Jadi misalkan apa namanya bagaimana dengan suatu data dilihat dia efisien apa tidak, tetapi tidak masuk ke dalam teknisnya mengapa itu seperti itu gitu dan apa yang menyebabkan itu. Nah itu mungkin kita bisa lebih masuk ke dalam gitu, karena kita tahu, karena teknik kita tahu apa dalamnya seperti apa gitu. Dan kalau ya kita ngomong trend research itu saya takutnya ini ya, karena sangat spesifik ya, spesifik gitu. Dan karena gini, mungkin seperti ini Pak, kalau saya boleh menambahkan sedikit gitu, bahwa ketika kita ngomong tren yang ada apa namanya mengenai riset ya, seperti saya takutnya gitu bahwa apa ya kita ngomong riset trend itu nanti jadi yang riset yang sebetulnya masih diperlukan, jadi karena dianggap nggak tren terus nggak disentuh lagi gitu ya gitu. Jadi kayak ini padahal ya istilahnya kalau riset itu kan yang penting kan curiosity gitu ya gitu. Jadi ya saya mau ini karena itu 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu ke situ gitu. Tapi mungkin bisa jadi jiwa saya pengennya ini gitu loh. Ya. Baik, jadi itu tadi Pak Muji banyak menjelaskan di area 9 ya, itu di apa namanya engineering management ya. Ya. Nah kalau yang di engineering ekonomi kira-kira ya clue pendek aja Pak Muji. Sambil gini, saya juga punya bom yang lain Pak Muji. Dulu juga sempat ada dikotomi, ya TI itu ya jangan masuk ke area jasa gitu. Oke. Ya, nah ini manajemen itu juga kan sebetulnya bisa diterapkan di produk-produk tangible ya, artinya diskrit gitu ya, yang bisa diraba dengan artinya manufaktur lah begitu, tapi juga bisa ke jasa. Nah itu ada 2 pertanyaan terakhir Pak Muji. Jadi bagaimana mengenai riset di bidang engineering ekonomi, dan kemudian yang kedua itu ada dikotomi manufaktur dan jasa itu tadi, benarkah bahwa teknik industri itu juga memang ke arah bisa juga gitu area riset ataupun kajian itu ke arah manajemen di bidang jasa gitu ya. Silakan Pak Muji. Oh iya, oke. Wah ini susah sebenarnya jawabannya ya. Okay. Tapi saya gini, ini mungkin pendapat saya pribadi ya, seperti itu gitu. Jadi teknoekonomi ya, kalau bisa dikatakan, ada yang mengatakan ekonomi teknik lah seperti itu, di area nomor 3 atau engineering ekonomi itu memang sangat beririsan gitu dengan akuntansi ya sebenarnya gitu. Karena
ekonominya berhubungan dengan perusahaan gitu. Tetapi tidak begitu terkait dengan ekonomi yang mungkin ekonomi makro ya. Betul. Meskipun juga ada beberapa kajian teknoekonomi makro ya, tetapi kalau kita lihat awalnya itu ya yang berhubungan dengan perusahaan seperti itu. Iya, memang engineering economic itu kan aspek finansial, aspek ekonomi itu di dalam konteks mikro ya, Yeah. bukan ekonomi sebuah negara, Betul. Dunia, ekonomi makro lah. Betul. Bisa dilanjutkan. Ya gitu. Itu mungkin kajian ini ya ekonomi disiplin ilmu ekonomi ya, maksudnya makro gitu kan. Nah, sehingga yang terjadi adalah kita harus belajar dulu ya ilmu akuntansinya ya, misalkan ada cash flow lah gitu, kemudian ada financial gitu kan, report ya kan, juga financial report di situ segala macam gitu, tetapi kita tidak sangat berat ke situ ya, karena kalau di pekerjaan pun itu akan diambil alih oleh orang akuntansi seperti itu. Tetapi yang intinya adalah bagaimana kalau kita tarik gitu mengenai visibilitas gitu ya. Misalnya kita dihadapkan pada suatu laporan ekonomi gitu, laporan keuangan gitu, bahwa cash flow kita segini gitu. Kemudian posisi neraca kita seperti ini. What next gitu. Mungkin lebih ditarik ke arah strategik gitu, bahwa kita jangan sampai berhenti pada bisa ngitungnya saja gitu. Tetapi kalau ada seperti ini nanti bagaimana? Gitu. Kemudian juga visibility gitu, misalkan ada suatu project gitu, kita bisa menghitung ini kira-kira visible nggak sih gitu kan, kalau diterapkan project tersebut secara ekonomi. Kalau kita ngomong tadi engineering economic ya, seperti itu beberapa yang membedakan gitu dengan akuntansi atau mungkin dengan disiplin ekonomi yang lain seperti itu, Pak. Nah, yang itu terakhir tadi jasa. Oh iya, masih satu ya. Iya. Memang kebetulan gini, riset saya juga banyak di jasa. Iya, sengaja memang saya pancing gitu sebetulnya memang. Ya, jadi memang gini, mau tidak mau gitu, bahwa riset di istilahnya teknik industri itu mau tidak mau, saya katakan mau tidak mau bergeser seperti itu. Bahwa kalau saya pernah ngajar manajemen jasa, di situ dikatakan ada satu piramida piramida activity atau kegiatan gitu. Jadi bahwa yang paling bawah itu kan kita mengambil hasil dari alam atau ekstraksi gitu, berburu meramu gitu. Kemudian naik lagi itu revolusi industri gitu, atau manufaktur, naik lagi jasa gitu. Sehingga harus ada yang kokoh dulu ya, pondasi yang kokoh dulu, bahwa misalkan pertanian kita harus kokoh, kemudian perikanan, kemudian tambang dan seterusnya. Setelah itu kokoh baru naik ke manufaktur, setelah manufaktur itu kokoh baru naik ke jasa. Karena kalau jasa tanpa manufaktur ya apa yang mau dijual kan, kasarnya seperti itu. Jadi harus ada produknya dulu yang itu sebagai pondasi untuk menyokong si jasa ini gitu. Nah, sekitar tahun 70-an, 80-an bahkan sekarang kalau kita lihat itu di negara-negara maju itu employment ya, atau orang yang bekerja di jasa itu 70% lebih malah. Gitu. Sehingga mau nggak mau kajian dari teknik industri yang kalau kita ngomong sistem itu tidak hanya fokus pada manufaktur, tetapi juga harus ke jasa. Seperti itu gitu. Jadi itu mungkin trennya saja gitu, Pak. Artinya bahwa tidak boleh kita meninggalkan manufaktur ya, tetapi jasa ini juga jangan diabaikan gitu. Karena tadi tren itu naik gitu ke jasa seperti itu. Ya, baik, tidak terasa kita sudah hampir 60 menit Pak Muji. Kita ada batasan waktu, dan karena itu juga baru episode 1. Nanti kita akan coba minta respon dari para penonton, pemirsa ya. Boleh request ya nanti ya, kira-kira topik apa, dengan narasumber apa ya. Tapi dalam episode 1 ini intinya bahwa seringkali banyak pertanyaan ya, apakah di Studio Manajemen dan Kewirausahaan itu juga mempelajari hal-hal yang dipelajari di manajemen yang ada di prodi yang lain. Tentunya iya ya, tetapi
kita juga punya kekhasan, kita juga punya saya tidak menyebutnya keunggulan ya, karena saya tidak ingin mengklaim gitu. Setiap prodi, setiap keilmuan tentu punya keunggulannya masing-masing. Tapi kita punya pembeda ya, bahwa mempelajari manajemen, mengembangkan keilmuan, mengembangkan riset manajemen di dalam teknik industri itu khususnya di dalam konteks satu sistem integral, dan kemudian yang kedua di dalam konteks bahwa industrial engineering ternyata sudah berkembang menjadi industrial and system engineering. Nah, ini bagian dari tak terpisahkan ya, tadi berapa Pak? 10 ya Pak ya? Apa berapa? Bidang 14 ya, mohon maaf, ada 14 bidang di dalam Book of Knowledge ya, yang sudah terbitkan terakhir tahun 2021, dan dari 14 itu ada 2 yang merupakan area yang berhubungan dengan studi manajemen dan kewirausahaan, yaitu engineering ekonomik dan engineering manajemen. Mungkin ada penutup Pak Muji, kata terakhir yang mungkin bisa disampaikan untuk menutup studio podcast kali ini ya. Mungkin memang waktunya jangan diperpanjang Pak Muji ini karena ruangannya dingin sekali studionya ya, jadi iya. Jadi nanti kita bisa menggigil di sini ya, tapi terima kasih atas pembicaraan yang sangat hangat ini ya. Moga-moga ini juga bisa membuka wawasan bagi para penonton, pemirsa yang menyaksikan studio podcast ini ya, untuk terutama ya bagi mahasiswa yang sedang belajar di teknik industri atau anak-anak SMA dan orang tuanya yang kepingin tahu teknik industri itu apa ya, bahwa jangan sampai ada kesan bahwa ini adalah keilmuan teknik yang paling gampang karena ada sosialnya, manajemennya gitu. Ya, gampang atau tidak itu sangat tergantung dari minat dan kemampuan ya. Tapi kalau untuk cabang-cabang atau subcabang dari keilmuan memang ya manajemen, dan itu juga nanti karena berkaitan dengan bisnis nanti berkembang ke kewirausahaan, itu memang sesuatu yang mutlak harus dipelajari di teknik industri. Nah, silahkan Pak Muji mungkin bisa ada closing statement atau apa gitu terkait dengan pengembangan keilmuan manajemen ini di selaku alumni S2 Engineering Management gitu. Kira-kira apa pesan yang bisa disampaikan pada seluruh pemirsa? Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Susatyo. Terima kasih juga, ini saya sudah diundang di sini episode 1 malah sebagai pembuka gitu. Senang sekali ya sharing dengan Pak Susatyo dan juga nanti pemirsa studio podcast. Terakhir dari saya gitu, bahwa meskipun ya teknik industri itu dikatakan soft side-nya dari engineering, atau bahkan ada bilang teknik banji gitu ya, karena kita memadukan antara manajemen yang soft dan juga engineering yang hardcore gitu. Tapi saya lebih suka kata-kata bahwa meskipun kita anak IPA tapi kita berjiwa sosial gitu ya. Nah, meskipun nanti mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang tertarik ya riset di bidang manajemen atau mungkin teknoekonomi atau engineering economic study, tidak masalah, tetapi tolong kita itu tetap engineering gitu, atau awal kita itu engineering atau sebagai insinyur gitu, sehingga tetap prinsip-prinsip keinsinyuran lah gitu itu harus tetap diperhatikan gitu ya. Jadi jangan terlalu istilahnya itu terlalu mungkin mirip gitu ya, terlalu mirip gitu dengan beberapa penelitian, karena itu kan mungkin ranahnya manajemen, ranahnya ekonomi, takutnya kita ngambil area mereka gitu ya. Jadi kita tadi dikatakan kita punya kekhasan sendiri, jadi pertahankan kekhasan itu, kita tetap ada unsur engineering di dalam manajemen seperti itu. Nggih. Terima kasih, kalau saya ada kurangnya saya mohon maaf, kalau ada kelebihannya tidak perlu dikembalikan, saya orangnya dermawan ya. Terima kasih Pak Satyo. Iya. Terima kasih stand up komedinya yang terakhir ya, atas kehadirannya juga sudah berbagi ilmu. Ini ilmunya jauh ya, dipelajari di Semarang, di John Shopping, gimana ngomongnya gimana Pak Muji? John Shopping dari Swedia. Kemudian ke Brescia ya Itali, meskipun nggak masuk ke
Serie A Liga Italia. Ya. Baik, saya kira demikian podcast studio podcast episode 1 kali ini. Nanti kita akan terus bergulir dengan isu-isu terkait dengan manajemen, kewirausahaan, dunia keteknik industrian gitu. Kalau pemirsa bisa saksikan ini ada highlight warna ungu. Kami memang biasa menggunakan warna ungu. Kami mengartikannya itu sebagai harmonisasi. Iya, kalau tadi Pak Musi mengatakan teknik itu hard side dan manajemen itu soft side-nya, ya kita harmonikan, kita harmonisasikan engineering dan manajemen. Saya kira demikian. Saya tutup. Selamat pagi, siang, dan sore. Salam sehat untuk semuanya. Mari kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya untuk ngobrol santai sekaligus nambah ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.